lagu Bapakku Datang. Ibu harap anak-anak bisa memberikan sikap yang baik dari rumah ya ketika menyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan sama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Ibu akan berdoa, anak-anak mengikuti di rumah ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah berkumpul secara online. Kami mau memulai ibadah kami. Berkati kami supaya kami semua bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan menyanyi bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Ibu minta anak-anak untuk berdiri di rumah masing-masing. Kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Tahu? Ibu tahu banyak anak-anak yang tahu lagu ini dan tahu juga gerakannya. Maka ibu minta anak-anak walaupun dari rumah masing-masing untuk membuat gerakannya di rumah, sekaligus kita bernyanyi bersama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus
Tuhan. Amin ya anak-anak. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan kita bernyanyi bersama-sama, Ku Ingin Dengar Cerita. Ya, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga menjadi kami menjadi anak-anak yang taat, patuh akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan hati kami, kuatkan pikiran kami, jadikan hati kami tanah yang subur untuk boleh menerima firman Tuhan. Dan pikiran kami menjadi taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama pagi hari ini kita membahas tentang kasih. Bagaimana kita mengasihi atau kasih di dalam kehidupan kita, ya. Kasih mempunyai arti kita memberikan perhatian, kita memberikan sesuatu hal yang sangat berharga, kita boleh saling menyayangi. Itu di dalam keluarga biasanya ada kita sayang kepada saudara, kita mengasihi mereka. Kita sayang kepada orang tua, kita mengasihi mereka. Dan kita mengasihi teman-teman kita, sekolah maupun di rumah, karena kasih yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Baik, kita akan mengenal kasih Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah mengasihi manusia yang berdosa. Walaupun manusia sudah berdosa, walaupun manusia sudah meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan kembali untuk memberikan kasih-Nya kepada manusia, sehingga manusia boleh bergabung kembali kepada Allah. Tuhan sudah menyediakan surga sehingga manusia boleh hidup kekal lagi untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan mengasihi manusia di sini, ya. Tuhan datang ke dunia, ya. Tuhan datang ke dunia itu melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ketika Tuhan datang ke dunia ini, dia lahir sebagai manusia. Nah, itu adalah merupakan anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, anak di sini disebutnya adalah Tuhan sendiri, yaitu anak manusia yang datang ke dalam dunia, mengunjungi ciptaannya. Bagaimana Sang Pencipta mengunjungi ciptaannya, sehingga Dia boleh hidup bersama-sama di dalam dunia. Nah, kemudian Tuhan mengorbankan diri untuk menjadi penembusan dosa manusia. Nah, ini karena manusia banyak dosa, ya. Dosa itu upah dosa adalah maut, ya. Upah dosa adalah maut.
Nah, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nah itu manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia akan dihukum. Nah, Yesus sendiri menebus dosa manusia. Yesus sendiri menebus dosa manusia. Itu adalah untuk supaya manusia boleh kembali ke surga. Boleh kembali ke kehidupan yang kekal. Nah, di sini melalui karya penyelamatannya di kayu salib, ya, Tuhan mengorbankan diri untuk manusia yang berdosa. Nah, yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Nah, kasih yang begitu besar sebenarnya begini. Dosa yang diperbuat manusia itu tidak bisa lagi diselamatkan. Makanya upah dosa adalah maut, ya. Kita akan semua dilempar ke dalam lautan api. Tetapi karena anugerah, Tuhan boleh datang kembali dan menembus dosa manusia. Apa saja dosa-dosa manusia? Nah, ini. Manusia berbuat dosa pada mula penciptaan Adam dan Hawa itu memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, memakan buah pengetahuan sehingga manusia itu ya berdosa, mengetahui mana yang jahat, mana yang baik. Seperti sekarang ini kan manusia luar biasa gitu ya, dari kelakuannya, dari kejahatannya, saling membunuh. Nah, itu adalah melanggar perintah Tuhan, ya. Kemudian ada melanggar 10 perintah Allah. 10 perintah Allah yang ditulis oleh Musa di Gunung Sinai itu dari Tuhan sendiri, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terus kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini hak samamu. Nah, itu ya. Itu dalam Alkitab. Nah, kita akan belajar bahwa itu harus dilakukan dalam kehidupan kita, gitu ya. Dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, ada hukum yang terbesar di dalam kehidupan kita yaitu hukum kasih. Nah, itu yang akan disempurnakan sama Tuhan Yesus. Kemudian manusia biasanya berbohong, iri, dengki, macam-macam. Itu yang biasa ada di dalam sekitar kita, ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita mendapatkan kasih Kristus, kita mendapatkan kasih Kristus yang begitu besar, maka yang ada adalah supaya diri kita ini memiliki kasih Kristus itu, ya. Nah, manusia ini ditebus oleh Tuhan Yesus itu dengan kasih, ya. 10 hukum itu harus dilaksanakan, ditambah dengan hukum kasih. Karena 10 hukum itu tidak dihilangkan oleh Tuhan, tapi ditambah oleh hukum kasih. Bagaimana Tuhan menyempurnakannya? Kita juga harus mengasihi sesama kita, ya, sama manusia, bahkan mengasihi musuh kita. Kita doakan biar Tuhan boleh mengubah hatinya dan dia boleh diselamatkan. Karena kita dalam dunia ini kita harus bersama-sama untuk boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan keadaan kita? Ya, di dalam kehidupan kita ini keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi kita menjadi terang dan garam. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Kristus, yang mempunyai ajaran kasih. Nah, kita harus tunjukkan kepada teman-teman kita. Tunjukkan kepada saudara-saudara kita. Tunjukkan kepada papa mama kita. Bahwa kita ini mempunyai kasih. Kita suka menolong, kita baik hati, kita boleh berbuat kasih kepada sesama, memberi bantuan, ya, tutur kata yang bagus. Nah, tidak boleh berkata yang kotor, ya, karena itu tidak memuliakan Tuhan, ya. Dan kita juga harus jujur, ya. Kita belajar dengan baik, kita jujur, katakan kalau bisa, kalau nggak bisa juga katakan supaya kita boleh belajar dengan baik. Nah, ini adalah salah satunya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi teladan, menjadi terang dunia, ya, supaya kita bisa menerangi sesama manusia, sesama saudara kita. Kalau kita mengenal Kristus, kita punya kasih, maka orang lain akan melihat sikap kita, sikap hidup kita kepada sesama. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini penebusan adalah anugerah Tuhan, ya. Di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalamku. Nah, perhatikan ayat ini, ya.
Jadi begini, anugerah Tuhan. Jadi ketika kita hidup ditebus oleh Yesus, berarti Yesus ada di dalam diri kita. Ya, jadi kita mempunyai kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup bukan diri kita sendiri sekarang, tetapi ada Kristus di dalam kehidupan kita yang punya kasih. Sehingga anak-anak Tuhan yang percaya Kristus itu seharusnya mempunyai kasih. Kalau kamu belum punya kasih, berarti kamu belum menempatkan Kristus di dalam hati kamu. Nah, ya, jadi penebusan adalah anugerah Tuhan, saling mengasihi dan saling memberikan bantuan kepada orang, dan kita percaya penuh kepada Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar bersama-sama di sekolah, di rumah, membantu orang tua agar kita bisa menjadi teladan karena kita mempunyai sikap kasih seperti Kristus. Selamat pagi. Demikian renungan hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepada Tuhan siang hari ini. Kiranya Tuhan tetap memimpin seluruh kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia kepada hukum-hukum Tuhan. Dan kami boleh menjadi terang melalui sikap kami. Kami boleh membantu orang lain, kami boleh mengasihi orang lain, kami boleh memberikan yang terbaik yang kami bisa lakukan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati dimanapun kalian berada, karena Tuhan menguatkan kita dan selalu memberi berkat-Nya setiap hari. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Oke anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kris itu boleh tinggal di dalam hati kita, sehingga itu bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih layak di hadapan Tuhan. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan meresponinya, kita akan membalasnya dengan bernyanyi bersama-sama sebuah lagu yang mengatakan bahwa saat ini hidup kita bukan hanya hidup milik kita lagi, tapi milik siapa? Milik Tuhan. Kenapa? Karena ingat, 2 minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang kasih Allah yang begitu luar biasa bagi kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan minggu lalu kita sudah mendengarkan juga tentang apa? Bahwa jalan ke surga hanya ada satu, melalui Tuhan Yesus saja. Dan hari ini juga kita sudah dikuatkan lagi bahwa hidup kita bukan hanya milik kita lagi, tapi sudah milik bersama dengan Tuhan yang sudah menebus hidup kita, supaya kita tidak dihukum lagi karena kita berdosa. Mari kita menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi, Tapi Yesus Dalamku. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan, walaupun secara online, tapi kami sudah bernyanyi memuji Tuhan,
kami juga Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kami belajar Tuhan bahwa hidup kami bukannya punya kami lagi Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan, ajarkan kami supaya kami boleh mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi kami. Tuhan, berkati kami pada hari ini akan belajar. Berkati kami semua Tuhan supaya kami bisa menjadi murid-murid yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita sudah selesai.